Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar kita. Nah, baik anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pada pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, anak-anak ibu, mari kita belajar dengan penuh semangat. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah anak-anak ibu wujud benda selain benda padat dan benda cair? Nah, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Nah, dapatkah anak-anak ibu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukanlah percobaan berikut ini. Nah, anak ibu amati untuk percobaan 1, mengetahui sifat benda gas. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu kantong plastik bening, kemudian balon, dan langkah-langkah percobaan yaitu 1, tiuplah balon sampai mengembang, kemudian ikatlah mulut balon dengan karet ya. Kemudian langkah yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Ya, yang pertama tadi balon, yang kedua plastik ya. Kemudian langkah ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Nah, bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, anak-anak ibu, ketika kita meniup balon, otomatis di dalam balon ada gas atau udaranya. Nah, bentuknya akan menyesuaikan bentuk balon. Begitu juga kalau kita meniup di kantong plastik bening, otomatis bentuknya akan menyesuaikan kantong plastik tersebut ya. Lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang ya atau checklist jika sesuai dengan sifat udara yang anak-anak ibu amati. Nah, di sini ada tabel nama benda, kemudian bentuknya berubah sesuai wadahkah atau bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, atau bahkan dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Nah, di sini nama-nama bendanya. Nah, yang pertama itu ada gas dalam ban, kemudian gas dalam balon, dan udara dalam plastik, dan yang keempat ada asap, yang kelima gas dalam tabung LPG. Nah, itu kita amati yang nomor 1. Nah, ibu, nah kalau gas dipindah tempatkan, apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya atau bentuknya akan tetap? Nah, maka kita bisa simpulkan gas itu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kita kasih di sini tanda centang atau checklist ya. Nah, di sini kita kasih tanda silang. Nah, karena gas itu bentuknya berubah sesuai wadahnya ya. Nah, lalu gas itu dapat digenggamkah atau tidak dapat digenggam? Nah, anak-anak ibu, gas itu tidak dapat digenggam ya.
Nah, ini kita kasih tanda silang, kemudian ini kita kasih tanda centang atau checklist karena gas tidak dapat digenggam ya. Lalu kita perhatikan untuk benda yang kedua yaitu gas dalam balon. Nah, sama juga gas dalam balon, bentuknya berubah sesuai wadahnya ya. Gas dalam balon bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kita kasih tanda checklist ya atau centang. Kemudian di sini kita kasih tanda silang. Dan apakah gas itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Nah, gas itu sama ya. Gas tidak dapat digenggam ya, maka di sini kita kasih tanda silang dan sini kita kasih tanda centang ya, tidak dapat digenggam gas. Kemudian udara dalam plastik. Nah, itu sama juga ya. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kemudian udara dalam plastik tidak dapat kita genggam ya. Begitu juga dengan asap. Bentuknya berubah sesuai wadahnya ya. Dan tidak dapat digenggam. Gas dalam LPG pun juga sama seperti demikian dan bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Jadi benda gas itu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Sampai di sini nah Ibu paham kan? Nah, kalau gas itu bahwa gas itu bentuknya berubah sesuai wadahnya dan gas tidak dapat digenggam ya anak-anak Ibu. Nah, dari hasil percobaan tadi maka bisa kita simpulkan sifat benda gas yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Kemudian benda gas tidak bisa dipegang ataupun digenggam ya. Nah, percobaan kedua bisa diamati alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada benang, itu secukupnya saja ya. Kemudian 2 balon dan sebatang lidi atau kayu tipis. Nah, langkah-langkah percobaannya itu tiupkan udara ke dalam 2 balon. Nah, 2 balon yang kita sediakan tadi. Kemudian anak ibu tiupkan udara ke dalam 2 balon tersebut. Nah, lanjut. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. Kemudian ikat setiap balon dengan benang ya. Seperti ini ya. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Nah, pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan 1 balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar ya. Nih, posisi kayunya tetap mendatar ya anak ibu. Kemudian langkah kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Kemudian perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk tadi. Nah, seperti ini ya. Ini 1 balon yang telah ditusuk tadi ya. Balon tersebut akan kempes. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang akan terjadi? Nah, yang terjadi pasti anak-anak ibu bisa merasakan ada udara yang keluar dari balon tersebut, tetapi kita tidak bisa melihat udara tersebut. Nah, dari percobaan ini kita juga tahu bahwa gas memiliki volume atau memiliki berat atau bahkan memiliki massa ya. Dari hasil percobaan tadi maka bisa disimpulkan sifat benda gas bahwa benda gas bisa dirasakan, kemudian benda gas memiliki volume atau massa yang berubah-ubah ya. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya.
Nah, kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat ya. Sekarang anak ibu akan mengenal apa saja alat-alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat yaitu, nah anak ibu bisa perhatikan gambar ini ya. Itu yang pertama ada timbangan beras. Nah, ibu pernah melihatnya kan? Kemudian ada timbangan badan dan timbangan kue, kemudian timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini untuk menimbang berat badan pada bayi ya. Kemudian ada timbangan warung. Nah, misalnya ibu perhatikan ya. Dan yang terakhir ada neraca. Nah, neraca ini untuk menimbang berat emas ya anak ibu. Sana ibu perhatikan ya. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, coba anak ibu perhatikan gambarnya dulu. Nah, apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, satuan berat pada gambar tersebut adalah kg atau bisa kita baca kilogram ya. Jadi untuk mengukur berat kita bisa menggunakan satuan kilogram dan gram. Tugas 1. Nah, bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, anak ibu perhatikan ya, nanti anak ibu cocokkan ya mana alat untuk menimbang yang sesuai dengan gambar ini ya. Nah, ini ada gambar bayi. Nah, untuk mengukur atau menimbang berat pada bayi kita menggunakan timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini kita gunakan untuk mengukur berat badan pada bayi. Nah, untuk gambar selanjutnya itu anak ibu lagi ya. Pilih di sini mana alat untuk mengukur atau menimbang yang tepat, yaitu untuk tugas 1. Hari Minggu, Dayu dan ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian, di dalam tabung terdapat LPG ya? LPG adalah benda berwujud gas. Nah, berarti di dalam tabung ini terdapat benda berwujud gas. Nah, kalau tabungnya ini berwujud padat tapi isinya itu berwujud gas ya. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak sekali. Nah, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Nah, kelebihannya yaitu dalam penggunaan lebih bersih dan lebih praktis. Nah, ini adalah contoh timbangan kue anak-anak ibu. Bisa anak ibu perhatikan ya. Nah, anak ibu perlu kita ketahui bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Nah, di sini bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram atau kg dan gram. Nah, di sini ada 2 timbangan yaitu mengukur berat ayam. Nah, di sini ada satuannya yaitu kita memakai kilogram. Nah, coba anak ibu perhatikan untuk timbangan pertama. Nah, coba anak ibu perhatikan dulu. Nah, karena di sini jarumnya ini ya tidak tepat pada angka yang tertera. Nah, coba anak ibu perhatikan di sini ada angka 5 ya. Berarti beratnya 5 kg lebih
Nah, karena dia telah melewati angka 5 maka lebih 5 kg lebih. Nah, setiap jarum kecil ini itu sama dengan 200 gram. Nah, berarti tiap jarum kecil ini nilainya 200 gram ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan pada gambar ini beratnya yaitu 5 kg lebihnya. Nah, lebihnya di sini ada 1 jarum ya. Ada 1 jarum. Nah, 1 jarum itu nilainya 200 gram ya. Maka beratnya untuk gambar pertama yaitu 5 kg lebih 200 gram atau 5 kg 200 gram. Nah, untuk gambar pertama. Kemudian kita perhatikan untuk gambar timbangan yang kedua. Nah, jarumnya itu tidak ditunjukkan di angka berapanya ya anak ibu. Nah, tapi dia telah melewati angka 4. Nah, sebelumnya angka sebelumnya yaitu angka 4. Berarti 4 kg. Nah, lebihnya lagi. Nah, kita hitung jarumnya. Yaitu jarum yang kecilnya ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, kalau 1 jarum itu nilainya tadi ada 200 gram. Maka kalau ada 3 jarum ada 600 gram. Jadi berat ayam ini ada 4 kg lebih 600 gram atau 4 kg 600 gram. Nah, seperti itu ya anak ibu. Tugas 2, bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya. Nah, di sini ibu mempunyai soal. Anak ibu tulis jawabannya pada buku tulis atau pada buku latihan yang telah anak ibu sediakan ya. Nah, ibu tulis jawabannya ya. Itu untuk tugas 2. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitar anak-anak ibu? Banyak asap di sekitar kita. Nah, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Nah, asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, itu tadi asap itu termasuk benda gas. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Nah, Rabu 23 September 2015, nah pukul 19:25 waktu Indonesia bagian Barat. Banjarbaru Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujar Bapak Presiden di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru.
Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Nah, pesan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, di situ tadi kita mengetahui kebakaran hutan. Kebakaran hutan sangat merugikan karena menimbulkan asap yang sangat banyak yang bisa menutupi suatu wilayah. Tugas 3. Nah, setelah anak ibu membaca cerita tadi atau mendengarkan cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? 2. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan bergotong royong? 4. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, ini untuk tugas 3 ya anak-anak ibu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini di materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pada pembelajaran yang kelima. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Nah, ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.